Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qada fidyah? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qada saja. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qada saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qada plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qada saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya. Karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qada dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqada puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Dari ibu ada lagi? Bu, gak ada. Cukup. Dari jamaah yang di bawah ada Pak Ustaz. Ayo silakan maju Pak Ustaz. Sebelum yang satu ini. Waalaikumsalam. Maju aja pakai mic. Bapak dulu aja. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah mulai. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Lantas contoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi dalam saat ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi ngajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. Dua, Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaidah, Imam Ahmad masuk neraka. Tiga, Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah, menghadap ke langit. Di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dolalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah
Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37. Kriteria bid'ah dolalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dolalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dolalah. Kalau engkau membaca subhanallah 3.000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1.000 malaikat didampingi 1.000 bidadari. Nah, itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan. Zikir tahlil 1.000 kali. Silakan. Ya Rahman, Ya Rahim sekian kali. Silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dolalah, mengambil turbah Karbala, lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening. Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ, maka tidak sah solatnya. Batil. Bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi maknanya, kebanyakan bid'ah itu dalalah. Tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi dua. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dalal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i. Yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak Ibu mau ikut laptop, ya silakan. Wallahu a'lam bishawab.